Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Ya. Oh iya ya. Dah. Tadi ringtone guys. Kita lanjut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan menghitung loss line of sight. Nah, di sini saya tidak sendirian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Alif Fitra dan ditemani dengan 3 rekan saya, ada Septinas Kombing, Riris Mas Kombing, dan Ricci Wijaya. Gak usah terlalu lama, langsung saja kita lanjut materinya. Oke, pertama itu adalah latar belakang. Dalam sistem komunikasi kabel, khususnya dalam jaringan radio dan komunikasi seluler, konsep line of sight atau loss menjadi faktor penting yang menentukan kualitas transmisi sinyal. Loss mengacu pada jalur langsung antara pemancar dan penerima tanpa adanya hambatan yang mengganggu propagasi gelombang elektromagnetik. Untuk memastikan koneksi yang stabil dan minim gangguan, perhitungan loss harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti ketinggian antena, radius bumi, serta efek lingkungan seperti gangguan atmosfer dan hambatan fisik. Oke, lanjut. Di sini ada rumus masalah. Yang pertama itu apa yang dimaksud loss? Yang kedua, apa saja faktor terjadinya loss? Yang ketiga, bagaimana perhitungan loss? Yang keempat, apa perbedaan loss darat dan satelit? Tujuan. Nah, di sini tujuan yang pertama itu adalah menjelaskan konsep dari loss. Yang kedua itu mengidentifikasi faktor terjadinya loss. Yang ketiga, menganalisis perhitungan loss. Yang keempat itu menjelaskan perbedaan loss darat dan satelit. Oke, lanjut. Di sini ada konsep loss line of sight. Loss dalam propagasi adalah jalan lurus yang memungkinkan propagasi gelombang tanpa hambatan fisik. Loss dapat dikategorikan menjadi 2 jenis utama. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah loss optik, jalur transmisi sinyal yang benar-benar bebas dari hambatan visual. Yang kedua, loss radio, jalur transmisinya mempertimbangkan efek difraksi, refleksi, dan refraksi meskipun ada beberapa gangguan kecil. Nah, loss sering dikaitkan dengan Fresnel zone, yaitu zona elit di sekitar jalur transmisi utama yang harus tetap bebas dari hambatan untuk menghindari gangguan signifikan pada sinyal. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep gimana antena itu tersebut biar lancar. Nah, di sini ada 2 antena. Di tengah-tengah ini ada perbukitan. Gimana caranya antena itu tersebut lebih tinggi dari bukit? Kenapa? Karena ketika antena itu lebih pendek dari bukit tersebut, akan terjadinya gangguan sinyal. Jadi intinya lebih tinggi antena itu tersebut, lebih baguslah sinyalnya, dan lebih tinggi antena itu tersebut, tidak ada hambatan, lebih bagus sinyal tersebut. Oke, langsung saja dilanjutin dengan teman saya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi LOS. Ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi LOS. Adalah yang faktor yang pertama itu adalah topografi, yang dimana bukit, gunung, dan juga pepohonan itu dapat menghalangi terjadinya LOS. Dan yang kedua adalah faktor atmosfer. Pembiasan yang terjadi pada atmosfer ini dapat mempengaruhi propagasi sinyal radio. Dan faktor yang ketiga ialah frekuensi sinyal, yang dimana faktor ini semakin tinggi frekuensi, maka semakin kecil panjang gelombang sehingga rentan terhadap propagasi. Dan yang faktor keempat adalah ketinggian antena, di mana semakin tinggi antena semakin besar kemungkinan mendapatkan jalur LOS yang baik. Faktor topografi, saya akan menjelaskan gambar pada slide ini, yang dimana pada slide ini ada 2 BTS, di mana terdapat pada jaringan atau frekuensi, di mana ini saya bisa dapat simpulkan frekuensi ini baik karena ketinggian antena ini lebih rentan daripada penghalangnya, yaitu bangunan dan juga pepohonan. Dan pada gambar yang kedua ini adalah terjadi adanya BTS kedua BTS, dengan tentu kita dapat melihat adanya penghalang, maka frekuensi atau sinyal yang disampaikan atau yang dikirimkan ini akan semakin memburuk atau kurang jelas. Selanjutnya adalah faktor pada atmosfer. Adapun yang menjadi frekuensi yang berbeda dan juga mendapatkan sifat yang berbeda, yang dipengaruhi adalah yang pertama itu ada sifat ground wave, sky wave, troposcatter, dan juga line of sight. Di mana
gelombang radio. Selanjutnya ialah menghitung LOS. Dalam melakukan penghitungan ini ada baiknya kita melakukan pencarian data yang dimana kita harus mengetahui ketinggian antena, pemancar dan juga penerima. Kita juga mengetahui jarak antara dua titik komunikasi dan juga kita mengetahui kondisi lingkungan sekitar jalur transmisi, dan yang kita perlu ketahui adalah frekuensi sinyal yang digunakan. Adapun rumus untuk menghitung LOS ialah Y sama dengan akar dari 2RH1 ditambah akar dari 2RH2, yang dimana D adalah jarak LOS maksimum dan R adalah jari-jari maksimum dengan ketentuan 6.371 km. Dengan R2 adalah ketinggian antena pemancar, H1 adalah ketinggian antena pemancar, dan H2 adalah ketinggian antena penerima. Dengan rumus Jonas Fresel dapat dihitung dengan R1 sama dengan 17,32 kali akar dari D1 dikali D2 dibagi F kali D, di mana R1 adalah jari-jari Jonas Fresel pertama, D1 adalah jarak dari pemancar ke titik hambatan, dengan D2 adalah jarak dari penerima ke titik hambatan, dan D adalah jarak total antara pemancar dan juga penerima, dan F dapat dikatakan sebagai frekuensi sinyal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah kita mengetahui tentang apa itu LOS dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya LOS, sekarang kita akan masuk ke pembahasan bagaimana cara menghitung LOS. Jadi di dalam menghitung LOS, kita melalui 3 tahap, di mana kita pertama menghitung jarak LOS maksimum, menghitung zona phase yang pertama untuk mengetahui apakah ada hambatan, dan yang ketiga mengevaluasi hambatan atau lainnya clearance. Di dalam menghitung LOS ini kita diberikan satu contoh soal, yaitu tentang sebuah perusahaan telekomunikasi ingin membangun sebuah jaringan dengan 2 menara komunikasi yang berjarak yaitu sebesar 50 km dengan masing-masing ketinggian, untuk pemancar 100 meter dan penerima 80 meter. Jadi pertanyaannya, apakah dengan jarak tadi, apakah komunikasi yang terjadi di antara 2 menara tadi akan berjalan dengan lancar, dan berapa jarak maksimum LOS yang didapat? Dari soal yang diketahui tadi, kita dapat simpulkan yaitu beberapa data, yaitu diketahuinya jarak antara 50, ketinggian 100 dan 80, kemudian frekuensi yang digunakan sebesar 2,4 GHz, dan terdapat sebuah bukit di antara menara tadi setinggi 30 meter, di mana jarak antara bukit dengan menara pemancar yaitu sekitar 20 km. Di sini kita mempunyai rumus untuk menghitung LOS maksimum, yaitu D sama dengan akar 2RH1 plus akar 2RH2, dan untuk ketentuannya R di sini yaitu jari-jari bumi, yaitu sebesar 6.371 km, dan untuk ketinggian menara sendiri kita ubah dia dari meter menjadi kilometer, di mana menjadi 0,1 km untuk pemancar dan 0,08 untuk penerima. Kita masukkan rumus tadi ke dalam kita masukkan data ke dalam rumusnya, kemudian dilakukan perhitungan menurut rumus. Kita masukkan nilainya, yaitu nilai jari-jari bumi R, H1 yaitu pemancar, kemudian 0,08 yaitu penerima. Kita lakukan perhitungan sehingga mendapatkan jarak LOS maksimum sebesar 67,62 km. Kemudian ke zona phase-nya kita masukkan, kita mempunyai rumus yaitu 17,32 dikali akar 1 kali 2 per FD. Dengan data yang sama seperti sebelumnya, kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus yang ada, sehingga didapatkanlah hasil Fresnelnya itu sebesar 38,73. Dan yang terakhir kita hitung evaluasi yang bukit atau clearance dengan rumus H1 plus H2 minus H1 per D kali D1 minus bukit. Dengan data yang ada seperti sebelumnya, kita masukkan nilainya ke dalam rumus ini sehingga didapatkan nilai 62 meter. Dari hasil perhitungan, setelah didapatkan jarak maksimum, zona phase pertama dan evaluasi hambatan. Dengan data tersebut,
kita dapat mengasumsikan bahwasanya jaringan komunikasi yang ada di dua menara tersebut akan berjalan dengan lancar tanpa hambatan dikarenakan clearance yang ada tidak menghalangi atau tidak memasuki daerah zona phase yang pertama, sehingga tidak terjadi hambatan apapun dalam telekomunikasi. Jadi tadi itu ada LOS darat, ada LOS satelit. Apa perbedaannya? Jadi perbedaannya itu LOS darat itu hambatannya berupa fisik seperti gunung, pohon, ataupun gedung. Namun untuk LOS satelit sendiri ini langsung dari satelit atau angkasa langsung ke bumi. Jadi tidak ada hambatan apapun kecuali atmosfer. Jadi faktor-faktornya itu kalau di LOS darat ada ketinggian pemancar penerima, kelembapan bumi, Fresnel, penghalang fisik, dan efek atmosfer. Sedangkan di satelit hanya tentang ketinggian orbit, yaitu Leo, Meo, dan Geo, kemudian jari-jari bumi, kemudian zona atmosfer dan sudut elevasi dengan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Dan ini rumus untuk yang satelit D sama dengan akar K S plus R kuadrat dikurang R kuadrat dengan mempertimbangkan sudut elevasi satelit, yaitu θ sama dengan cos pangkat minus 1 R per R plus AS. Baiklah, akan dilanjutkan dengan penjelasannya. Setelah dijelaskan rumus menghitung LOS darat, maka kita lanjutkan menghitung LOS satelit. Sebelum kita melakukan perhitungan, ada baiknya kita harus mengetahui data-data apa saja yang harus kita cari. Yang pertama di sini adalah menghitung jarak LOS maksimum. Kemudian yang kedua adalah menghitung sudut elevasi satelit. Di sini ada contohnya, sebuah satelit komunikasi berada di orbit GEO pada ketinggian 35.786 km di atas permukaan bumi. Satelit ini berkomunikasi dengan sebuah stasiun bumi yang memiliki antena penerima sebesar 50 meter. Di sini diketahui dari bumi sebesar 6.371 km, ketinggian satelit 35.786 km, kemudian ketinggian antena stasiun bumi itu sebesar 0,05 km dengan frekuensi komunikasi sama dengan 3 GHz. Yang pertama yang harus kita cari adalah jarak LOS maksimum. Kita menggunakan rumus D sama dengan akar HS ditambah R pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Nah, sebelum kita melakukan perhitungannya, kita cari dulu hasil dari HS ditambah R. Maka hasil dari HS tambah R itu adalah 42.157 km. Nah, kemarin kita hitung semuanya. Di sini D sama dengan akar 42.157 kuadrat dikurang 6.371 kuadrat. Maka hasilnya didapat adalah sebesar 41,67 km. Kemudian yang kedua adalah menghitung sudut elevasi satelit. Kita menggunakan rumus θ sama dengan cos min 1 dikali R per R ditambah HS. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi pada soal, sehingga hasil yang didapat adalah 81,3 derajat. Jadi hasil yang didapat dari perhitungan LOS satelit adalah sebesar 41,67 dengan LOS maksimum dan 81,30 derajat, yaitu sudut elevasi satelit, yang dimana berarti posisi satelit hampir berada di atas kepala kita. Kesimpulan, LOS adalah garis pandang langsung antara pemancar dan penerima yang menentukan kualitas sinyal. Semakin optimal LOS, semakin bagus kualitas sinyal. Beberapa faktor yang mempengaruhi LOS yaitu adanya hambatan fisik seperti gedung, pepohonan, gedung, gunung, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam perhitungan LOS dibutuhkan pengetahuan mengenai ketinggian antena, jarak antar antena, hambatan, dan frekuensi yang digunakan. LOS darat dipengaruhi kelengkungan bumi dan hambatan fisik, sedangkan LOS satelit dipengaruhi oleh atmosfer dan menggunakan frekuensi tinggi. Demikian presentasi dari kami kelompok 6. Ubur-ubur ikan lele. Sekian presentasi kami. Lele.